Layani pelangsir BBM SPBU digerebek kepolisian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan upayakan layanan pendidikan yang merata untuk semua warga. TVRI Kalimantan Selatan menyiarkan langsung perhelatan Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Aisyah Iria. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan untuk Anda informasi lainnya yang kami rangkum selama 60 menit ke depan dalam Kalimantan Selatan hari ini. Selengkapnya. Saudara, mengawali informasi pertama, tim gabungan Polda Kalimantan Selatan dan Polresta Banjarmasin berhasil membongkar praktik kecurangan penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Pramuka, Banjarmasin. Modusnya, pengelola sengaja mematikan lampu dan menutup pagar untuk melayani pelansir dengan harga di atas ketentuan. Inilah detik-detik penggerebekan SPBU di Jalan Pramuka, Banjarmasin oleh tim gabungan Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin. Petugas bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat yang curiga akan adanya aktivitas ilegal di dalam area SPBU. Dalam melancarkan aksinya, karyawan sengaja mematikan lampu dan menutup rapat pagar seolah SPBU sudah tutup. Dari hasil pemeriksaan sementara, praktik penjualan BBM subsidi secara ilegal ini diduga sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Bersama 5 karyawan SPBU termasuk operator dan pengawas SPBU, petugas mengamankan barang bukti berupa 7 jerigen berisi Pertalite, 2 jerigen berisi sekitar 50 liter, 5 jerigen milik pelansir dengan total 110 liter, 88 jerigen kosong, serta sejumlah uang tunai hasil transaksi. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar mengungkapkan, motif mereka melakukan aksi ini untuk keuntungan pribadi. Mereka menjual Pertalite subsidi seharga Rp10.600 per liter dari harga resmi Rp10.000 per liter. Dengan modus menjual subsidi jenis Pertalite yang harganya Rp10.000, tapi mereka menjualnya Rp10.600. Jadi per liternya mereka mengambil keuntungan sekitar Rp600. Atas perbuatannya, kini kelima terduga pelaku terancam pasal 55 Undang-Undang Migas serta pasal 20 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Ya, Saudara, pasca penggerebekan oleh tim gabungan Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin, aktivitas operasional SPBU di Jalan Pramuka Banjarmasin kini dihentikan sementara. Pertamina jatuhkan sanksi tegas akibat praktik ilegal penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalite ke para pelansir. Beginilah kondisi terkini SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin pasca penggerebekan oleh tim gabungan Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin beberapa waktu lalu. Dari pantauan TVRI di lokasi, suasana SPBU tampak sepi, tidak ada aktivitas distribusi BBM. Sejumlah pengendara hingga truk sempat menepi untuk mengisi BBM namun terpaksa balik kanan. Mereka batal mengisi BBM setelah melihat spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina Patra Niaga yang terpampang di depan area. Sales Brand Manager Kalsel 1 Fuel Pertamina, Wicaksono Ardi Nugroho mengungkapkan, aktivitas operasional SPBU ini dihentikan sementara selama 30 hari. Sanksi administratif dan skorsing tersebut merupakan tindakan tegas karena SPBU terbukti melayani pelansir dan menjual BBM di atas harga normal. Sejumlah langkah antisipasi kini telah dilakukan Pertamina guna menghindari kejadian serupa. Sampaikan untuk integrasi CCTV kita bertahap, Pak. Jadi
terkoneksi dengan sistem kita ataupun di pusat. Nah, untuk pengecekan juga kita yang sudah ngeling sama kita juga sudah melakukan pengecekan sampling tiap hari. Tapi kalau pengecekan di jam yang sama untuk semua SPBU itu mungkin nggak bisa ya sampling. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau bantuan juga dari teman-teman Pemda pengawasan seperti yang dilakukan dari Polresta Banjarmasin itu akan membantu kami. Selain itu, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina telah mengalihkan kuota BBM dari SPBU Pramuka ke SPBU terdekat. Masyarakat pun dihimbau agar segera melapor ke call center resmi Pertamina 135 atau Instagram Pertamina jika menemukan aktivitas mencurigakan di area SPBU. Saudara, Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan peredaran 128,7 kg sabu. Barang haram yang akan diedarkan di Kalimantan Selatan ini didapatkan dari 5 tersangka jaringan lintas provinsi. Pada 8 dan 12 Juni 2026, Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Barang haram seberat 128,7 kg ini diperoleh dari 5 tersangka dengan penelusuran sejak dari Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, Surabaya, dan berakhir di Banjarmasin. Masing-masing tersangka dari Palembang, Depok, dan 3 dari Kalimantan Selatan. Menurut Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, narkoba yang menurut pengakuan tersangka akan diedarkan di Kalimantan Selatan ini masing-masing ditemukan saat masuk melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Lokasi kedua di kawasan Liang Anggang Banjarbaru dan satu lokasi di parkiran salah satu rumah sakit di Banjarmasin. Dari 128,7 kg barang bukti yang kita sita ini apabila kita uangkan atau kita nilai dengan uang, nilainya kurang lebih sekitar lebih dari 231 miliar rupiah. Dan kepada kelima tersangka ini diancam pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya kami terus melakukan pengembangan terhadap pengungkapan kasus narkotika ini, dan hari ini kita sama-sama saksikan kita akan melakukan pemusnahan bersama di tempat ini. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka mengapresiasi keberhasilan pengungkapan narkoba oleh Polda Kalimantan Selatan. Menurut Supian Haka, setidaknya 640.000 lebih warga Kalimantan Selatan terselamatkan dengan pengungkapan kasus ini. Sekalian kami sangat menghargai Pak, temuan yang 128,7 ini kalau dikonsumsi terlihat sampah di masyarakat kita di Kalimantan Selatan itu mencapai kalau 1 gramnya 4 orang, berarti yang terselamatkan itu sekitar 664.000 orang lebih ya yang terselamatkan. Oh ya betul, 643.523 orang yang terselamatkan. Mudah-mudahan memutus benang merahnya ini cukup sampai di sini, tapi tidak kapuk-kapuknya Pak. Nah inilah kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan, wabil khusus pada Direktorat Narkoba dalam satu. Kapolda juga menegaskan pihaknya tidak memberi ruang bagi pengedar dan pengguna narkoba di Kalimantan Selatan, sehingga jika masyarakat mendapat informasi terkait transaksi narkoba agar melapor ke pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tutup drainase ambruk. Truk semen terbalik di landasan Ulin Banjarbaru. Truk langsung terguling ke kiri dan menghantam bagian depan warung warga hingga atapnya roboh. Beginilah kondisi truk bermuatan penuh semen yang terbalik di pinggir jalan kawasan Simpang 4 Garuda, landasan Ulin Timur Banjarbaru. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat struktur drainase yang ambruk karena tidak kuat menahan bobot truk yang terlalu menepi. Personil emergensi Akasia Kampung Karangan atau AKAR, Raihan mengatakan, struktur drainase tempat truk berpijak tiba-tiba ambruk karena tidak kuat menahan beban kendaraan. Akibatnya,
Truk langsung terguling ke kiri dan menghantam bagian depan warung warga hingga atapnya roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun supir truk sempat mengalami syok. Telah terjadi kecelakaan tunggal yang mengakibatkan satu buah truk bermuatan semen terbalik di depan warung di Simpang 4 Garuda. Lalu drainasenya tidak kuat untuk menahan beban, ambruk kiri jalan. Sempat mengenai bagian depan warung untuk atap ambruk, untuk atap bagian warung ambruk. Sementara Ketua RT 6 Kelurahan Landasan Ulin Timur Suharno mengatakan, musibah ini merupakan kejadian berulang. Kejadian serupa terjadi sebanyak 5 kali. Meski belum ada korban jiwa, pihaknya berharap penataan drainase bisa dilakukan dengan rapi dan sesuai ketentuan. Jadi awal pertama pengerjaan ini sudah kami sampaikan bahwa pemasangan ini salah, tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Masalahnya Trikora ini adalah jalan poros yang melintas mobil-mobil besar. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pemasangan drainase. Itu menurut kami juga tidak tepat karena pasangnya belok-belok, tidak dikompas. Yang ketiganya, pasangan drainase yang dipasang di sini sebenarnya bukan untuk di sini, Pak. Karena di sini itu lintasan mobil-mobil besar. Seperti contoh yang terjadi pada saat ini. Ini mobil berisi, ini mobil nggak ada isinya aja pernah sudah 5 kali terjadi baru dipasang ini, Pak. Proses evakuasi truk berjalan dramatis dan memakan waktu hingga hampir 4 jam. Saat ini truk sudah berhasil dipindahkan dari lokasi dan arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Garuda kembali berjalan normal. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi terkait rapat koordinasi pengawasan orang asing di Tanah Bumbu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Batu Licin menggelar rapat tim pengawasan orang asing. Tim Pora tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, rakor ini fokus terkait akses informasi dan juga layanan data keimigrasian agar instansi terkait bisa mengakses data melalui mekanisme pengajuan dan juga verifikasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkap Tanah Bumbu Erianto Rais apresiasi rakor ini, mengingat banyaknya WNA yang masuk ke Tanah Bumbu karena faktor keberadaan korporasi memperkerjakan mereka. Pemerintah daerah berharap peran aktif dari pemerintah desa dan kecamatan untuk melaporkan keberadaan orang asing di wilayah masing-masing. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Batu Licin, Catur Adiputra menambahkan, tim Pora bertujuan membangun sinergitas antar instansi, termasuk dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Karena tim Pora merupakan tim yang perlu dilakukan sinergitas untuk mendapatkan informasi, karena imigrasi juga membutuhkan perpanjangan tangan dari instansi target terkait, dari kecamatan, kelurahan, Babinsa, maupun Babin Kamtipmas. Karena mengingat di tempat kita ini banyak orang asing yang masuk ke wilayah Tanah Bumbu kan. Nah, tentunya dengan adanya juga perusahaan-perusahaan yang mereka juga merekrut orang asing, nah, sehingga perlunya adanya tim untuk pengawasan orang asing ini yang tergabung baik dari TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian dari Dukcapil pun pemerintah daerah kan ada juga pengawasan dari kecamatan juga, kemudian juga terkait dengan imigrasinya kan tadi untuk melakukan sinergitas antar instansi baik itu Forkopimda, kecamatan, Babinsa ataupun Babin Kamtipmas untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, dan kita juga memberikan informasi terkait bagaimana mekanisme pelaporan orang asing, kemudian juga bagaimana mekanisme setiap instansi itu dapat mendapatkan informasi melalui layanan data keimigrasian. Jadi nanti setiap instansi bukan hanya
mengambil, bukan hanya bertanya saja kepada kantor imigrasi terkait dengan data dan informasi, namun mereka juga dapat melakukan akses terhadap data keimigrasian. Dijelaskan mayoritas WNA di Tanah Bumbu bekerja di sektor pertambangan dengan menggunakan visa tinggal terbatas, ITAS, yang berlaku per 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Penggunaan ITAS ini jauh lebih dominan dibandingkan visa tinggal tetap. ITAP dengan masa berlaku dievaluasi per 5 tahun. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Memperingati 118 tahun lelang Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggelar program DJKN Goes to Campus di Universitas Labu Mangkurat. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi mahasiswa untuk memahami proses, manfaat, dan perkembangan sistem lelang resmi yang kini semakin modern dan mudah diakses oleh masyarakat. Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat mengikuti kegiatan DJKN Goes to Campus yang digelar dalam rangka peringatan 118 tahun lelang Indonesia. Melalui kegiatan ini, DJKN memberikan pemahaman mengenai tata cara lelang resmi, mekanisme pelaksanaan lelang secara digital, serta peran lelang dalam mendukung perekonomian dan pengelolaan kekayaan negara. Pihak Universitas Lambung Mangkurat menyambut positif kegiatan tersebut. Kampus menilai program ini memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman terhadap layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kolaborasi antara dunia akademik dan instansi pemerintah juga diharapkan mampu memperluas wawasan mahasiswa terhadap isu-isu strategis nasional. Oleh karena itu, kami dari ULM mengharapkan mahasiswa bisa mengikuti acara ini dengan baik dan mendapatkan wawasan yang diharapkan bisa menjadi pengalaman bagaimana mengikuti lelang dan prosesnya secara langsung dari DJKN yang memberikan pembelajaran atau literasi kepada mahasiswa. Dan kemudian juga tentu saja ini memberikan suatu pengalaman kepada para mahasiswa. Selain mendapatkan materi, mahasiswa juga diberikan kesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber dari DJKN dan KPKNL mengenai berbagai aspek lelang, mulai dari prosedur pendaftaran hingga keamanan transaksi pada platform lelang resmi. Kegiatan ini menunjukkan komitmen DJKN dalam meningkatkan literasi lelang di kalangan generasi muda. Lewat DJKN Goes to Campus, kami juga ingin mengenalkan tugas dan fungsi DJKN sebagai salah satu penggerak ekonomi bangsa. Lelang 118 tahun mengambil tema lelang modern, terbuka, dan terpercaya. Jadi nanti ke depan bagaimana mahasiswa lebih tahu tentang mekanisme lelang, selain juga tahu secara ilmunya, mereka juga nanti akan bisa mengikuti bagaimana membeli lewat lelang. Melalui DJKN Goes to Campus, Universitas Lambung Mangkurat berharap mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman akademis, tetapi juga memahami berbagai layanan publik. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang melek informasi, kritis, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional. Program studi di luar kampus utama Universitas Lambung Mangkurat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipastikan beroperasi pada tahun 2026 ini. Pendaftaran mahasiswa baru akan dibuka pada 14 hingga 20 Juli 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama Universitas Lambung Mangkurat gelar sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk PSDKU di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdapat 3 prodi pada PSDKU ULM di Hulu Sungai Tengah ini, yaitu PJOK, Agribisnis, dan Ekonomi Pembangunan. Untuk pendaftaran akan dibuka pada 14 hingga 20 Juli 2026 mendatang. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsur Rizal mengatakan, hadirnya PSDKU ULM di HST ini akan memudahkan dan mendekatkan warga Bumi Murakata mengakses perguruan tinggi, sehingga biaya hidup para mahasiswa nantinya dapat ditekan secara optimal, serta akan ada beasiswa untuk mahasiswa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Biar masyarakat Hulu Sungai Tengah ini bisa belajar di universitas negeri, tidak jauh dari rumah, artinya masih dekat dengan orang tua, tidak memerlukan biaya banyak. Dan ini tentunya
kita berikan untuk masyarakat Hulu Sungai Tengah. Ada mungkin beasiswa nanti ke depan, tergantung keuangan daerah. Tapi yang pasti kami mengusahakan ada kemudahan-kemudahan untuk masyarakat Hulu Sungai Tengah yang berkuliah di PSDKW OLM. PSDKU Universitas Lambung Mangkurat nantinya akan bertempat di SMPN 17 Hulu Sungai Tengah di Desa Pajukungan. Di samping itu, sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ini turut diikuti siswa dan guru SMA sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, merealisasikan janji politik pasangan Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman. Bidang pendidikan terus dikembangkan dan memastikan seluruh warga Kalimantan Selatan mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik dan berkualitas secara berkesinambungan. Inklusi di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif. Saat ini terdapat 334 SMA dan SMK yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK pada tahun 2025. Tercatat 304 peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SMK yang telah terlayani dalam sistem pendidikan. Capaian ini menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan bagi seluruh anak, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi semua. Semangat bekerja bersama merangkul semua sangat relevan dengan pendidikan inklusi, meyakini setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperluas sekolah inklusi, memperkuat layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, meningkatkan kompetensi guru, serta membangun lingkungan belajar yang ramah dan menghargai keberagaman. Pendidikan inklusi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan, termasuk membangun rehabilitasi dan fasilitas sekolah juga menjadi perhatian serius secara berkelanjutan. Bekerja bersama, merangkul semua, sangat relevan dengan pendidikan inklusif bagi kami meyakini bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Program paket A, B, dan C adalah program pemulihan kesempatan belajar bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh menurunkan angka anak tidak sekolah melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, meningkatkan kompetensi, dan membangun masa depan yang lebih baik. Program paket A, B, dan C bukan sekedar penyetaraan ijazah, tetapi pemulihan kesempatan belajar bagi masyarakat yang pernah tertinggal dari layanan pendidikan. Paket A dan paket B dan paket C menjadi bagian penting dalam upaya membuka kembali akses pendidikan bagi masyarakat. Program ini bukan sekedar penyetaraan ijazah, tetapi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka anak tidak sekolah, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sementara itu, program Sekolah Rakyat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukannya melalui kerjasama Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan serta kabupaten kota. Dalam upaya pengembangan sekolah rakyat telah dibangun di Kota Banjarbaru dan segera dikembangkan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Barito Kuala untuk jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sekolah rakyat ini kan dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Nah, untuk rekrutmen siswanya itu dilakukan oleh Dinas Sosial. Jadi untuk data masuk ke data Dapodik itu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk sistem penerimaan siswa baru di lingkungan SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan kesempatan pendaftaran bagi semua pihak secara daring atau hybrid guna memenuhi apabila ada penerimaan yang tidak bisa dilaksanakan secara daring. Untuk jalur penerimaan juga telah disiapkan dengan berbagai pola yang telah ditentukan, seperti melalui jalur prestasi dan afirmasi.
Penegasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai edaran agar dilakukan secara transparan. Jadi tidak ada mengingatkan kepada masyarakat, orang tua siswa dan seluruh yang ada di satuan pendidikan, jangan sampai ada gratifikasi yang di saat penerimaan siswa baru tidak menerima apapun. Itu harus dijaga. Surat edaran ini diikuti pada SMA, SMK, dan SMP itu kita melaksanakan secara transparan dan akuntabel di seluruh satuan pendidikan. Upaya yang serius dan berkesinambungan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi warga Kalimantan Selatan menjadi salah satu program dari 10 program janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin dan Hasnur Yadi Sulaiman. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026 dalam segmen Bola Gembira. Ya, saudara, memasuki segmen Bola Gembira TVRI, kita akan mengetahui informasi dan juga perbincangan santai seputar Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat bola Sakti Ismoyo. Dan untuk memasuki segmen Bola Gembira ini, saya sudah terhubung dengan rekan Khalilur Rahman. Terima kasih Aisyah Iria dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ke dalam segmen Bola Gembira bersama TVRI. Dan seperti biasa, mengawali segmen Bola Gembira ini kita akan berbincang seputar laga di Piala Dunia 2026. Hari ini kita telah kedatangan seorang coach juga di Banua, yaitu adalah Coach Sakti Ismoyo. Bagaimana Coach? Salam Bola Gembira Coach. Salam Bola Gembira. Bagaimana kabarnya hari ini Coach? Alhamdulillah baik. Oke Coach, siap Coach. Kita lanjut saja ke pembahasan Coach. Tim Portugal Coach, bisa dibilang banyak sekali pendukungnya tahun ini. Terbukti nonbar malam tadi di TVRI Kalsel sangat penuh Coach. Bagaimana laga yang tersaji pada dini hari tadi Coach? Baik, skor 1-1 ya Portugal dan Republik Demokratik Kongo. Dan hal ini tentu sangat disayangkan bagi sebagian besar pendukung Cristiano Ronaldo di seluruh dunia ya, seperti itu. Dan untuk Kongo ini adalah keikutsertaan mereka yang pertama kali setelah 52 tahun. Tim debutan berarti? Betul, dan ini untuk pertama kalinya mereka mendapatkan poin dan juga mencetak gol ke salah satu tim unggulan. Begitu. Dan itulah. Oke. Kalau Portugal sendiri kesulitan menembus pertahanan Republik Kongo, bagaimana? Betul sekali Holil. Jadi dengan skor 1-1 ini tentu banyak hal ya untuk bisa dianalisa oleh Roberto Martinez. Dengan adanya Bernardo Silva, di situ ada Bruno Fernandes, Vitinha, pemain terbaik Liga Champions, dan Cristiano Ronaldo, harusnya bisa dengan sangat mudah membongkar pertahanan dari Kongo. Tetapi Kongo dengan tipikal pemain dari daratan Eropa ya kokoh, kuat. Dengan skema 5-3-2 mereka bertahan total dan bisa dibilang parkir bus. Parkir bus betul sekali, dan hanya mengandalkan counter attack. Betul. Dan terbukti gol cepat Ronaldo dibalas di menit akhir babak pertama oleh pemain dari Kongo ya, seperti itu. Dan setelah itu Portugal selama 90 menit membongkar pertahanan Kongo sangat kesulitan. Padahal line up Portugal tahun ini sangat-sangat bagus di lini tengah mereka. Betul, sangat mentereng ya. Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva juga. Seperti itu. Oke. Selanjutnya semoga Portugal bisa melaju ke babak selanjutnya Coach. Betul sekali, ini masih pertandingan pertama, masih ada match sisa di laga di grup mereka ya, di grup K. Mudah-mudahan di laga selanjutnya Portugal bisa memetik poin dan lolos ke babak selanjutnya. Kita doakan Bang Dodo bisa seperti hat-trick Bang Messi juga ya Coach? Betul, Bang Messi sudah nyetak, Mbappe juga sudah nyetak, Bang Dodo nih belum ada. Mudah-mudahan bisa segera mencetak. Tetap semangat Bang Dodo. Oke, kita langsung lanjut ke match dini hari tadi Coach, antara Inggris dan Kroasia. Berbanding terbalik dengan Portugal, Inggris mengunci kemenangan dengan 3 poin. Bagaimana laga tersaji malam tadi Coach? Betul sekali, pertandingan tadi malam penuh intensitas, taktik modern dan output serangan yang luar biasa ya. Ledakan dari tim Inggris lewat Harry Kane 2 gol, Jude Bellingham dan satunya Declan Rice ya.
luar biasa. Dalam hal ini Inggris ingin membuktikan bahwa dirinya layak berada di Piala Dunia. Terbukti dari fase grup mereka 8 kali menang dan belum pernah kebobolan. Khalil. Berarti konsisten dari sebelumnya. Ya, betul. Baru ini mereka dibobol oleh Kroasia dan ini cukup kejar-mengejar sebetulnya di babak pertama itu ya. Skor sama. Kalau menurut coach, Kroasia di babak pertama masih mengimbangi Portugal, coach. Tapi di babak kedua seperti menghilang. Betul sekali. Jadi untuk Kroasia memang ada Luka Modric di situ ya, ada Perisic di mana pemain senior dan sudah termakan usia ya. Di babak pertama mereka masih bisa berkontribusi di lini tengah, tapi seiring berjalan waktu stamina mereka mulai tergerus. Di babak kedua pemain-pemain cepat seperti Bukayo Saka, Jude Bellingham, Harry Kane sangat membombardir pertahanan dari Kroasia dan saya lihat telatnya koordinasi antara gelandang bertahan dan barisan back dari Kroasia ketika menerima counter attack cepat dari timnas Inggris seperti itu, Khalil. Oke, baik, coach. Kroasia, apa yang perlu dievaluasi dari permainan Kroasia malam tadi? Baik, Kroasia harus mengevaluasi timnya di laga sisa ya. Di grup L masih ada Ghana dan Panama. Kroasia harus mengevaluasi koordinasi tim dari tengah dan belakang ketika menghadapi tim-tim yang dengan gaya bermain cepat seperti timnas Inggris. Setelah ini ada Ghana juga kuat ya di Piala Dunia. Ya, mudah-mudahan Kroasia bisa evaluasi timnya sehingga bisa memenangkan laga sisa dan lanjut lolos bersama Inggris. Oke. Kalau Inggris, coach, dengan permainan yang tersaji malam tadi, apakah menjanjikan untuk kedepannya? Betul sekali, Khalil. Jadi Inggris dengan kemenangan 4-2 ini seperti memberikan sinyal kepada seluruh peserta yang lain bahwa Inggris siap untuk melangkah lebih jauh di World Cup 2026 ini. Oke, siap coach. Terima kasih atas ulasannya. Laga yang tersaji dini hari tadi, kita akan lanjut ke laga yang akan tersaji pada besok pagi, yaitu ada di grup A antara Meksiko dan Korea Selatan. Sama-sama meraih kemenangan di laga pertama, sama-sama meraih 3 poin, coach. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan besok pagi, coach? Baik, Meksiko dan Korea Selatan pernah bertemu di 2018 dan 2002 ya. Waktu itu Meksiko sudah unggul 3-1 dan 2-1 melawan Korea Selatan. Nah, saat ini Meksiko pun juga sama-sama memperoleh 3 poin di pertandingan pertama. Tetapi Meksiko dalam hal ini sangat kuat karena dia berada sebagai tuan rumah di Guadalajara. Publik Guadalajara pasti akan mati-matian mendukung timnas Meksiko. Seperti itu. Pada laga pertama Meksiko versus Afrika Selatan, salah satu pemain Meksiko mendapatkan kartu merah, coach. Apakah ini akan berpengaruh pada pertahanan Meksiko? Betul sekali, ada satu back. Tapi pelatih dari timnas Meksiko sudah menyiapkan Edson Alvarez ya, gelandang serba bisa untuk mengganti posisi yang kartu merah tadi. Pasti sudah dipersiapkan. Setelah itu ada Reyes, ada Jorge Sanchez dan Mateo Haves udah dipersiapkan untuk menggantikan back tersebut. Kalau di line up Korea Selatan sendiri, apakah ada gelandang kreatif juga, coach? Betul, di Korea Selatan sendiri kita tahu ada sosok legendaris ya, Son Heung-min ya, dengan kecepatannya di sayap, dan ada Lee Kang-in, gelandang kreatif di tengah yang akan mensupport bola untuk Son Heung-min di depan. Cukup diwaspadai untuk serangan cepat yang dilakukan oleh timnas Korea Selatan, Khalil. Kalau Meksiko tidak berhati-hati, kalau Meksiko lengah, bisa saja Korea Selatan justru yang akan mencuri poin, bahkan bisa mengalahkan Meksiko. Oke. Terakhir, coach, prediksi skor untuk laga yang akan tersaji pada besok hari. Prediksi skor Meksiko Korea Selatan, prediksi saya 2-0 ya untuk Meksiko karena dia didukung oleh tuan rumah. Berarti karena faktor tuan rumah lebih menguntungkan bagi Meksiko. Betul sekali. Oke, terima kasih, coach. Oke, Khalil. Mudah-mudahan bisa tergambar pada pemirsa di rumah untuk laga yang tersaji pada besok hari. Terima kasih atas kedatangannya, Coach Sakti. Terima kasih, Khalil. Oke, siap. Terima kasih, Coach. Demikian segmen Bola Gembira bersama Coach Sakti. Pastikan Anda telah menyaksikan laga Piala Dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Selanjutnya kita beralih ke informasi daftar lokasi non-bar, di mana pastikan Anda telah menentukan lokasi di mana Anda akan menyaksikan kemeriahan Bola Gembira. Dan berikut daftar lokasi nonton bareng Bola Gembira untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Oke, baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini dari Banjarbaru. Semangat warga Cempaka Banjarbaru nonton bareng Piala Dunia 2026 meski hanya dengan televisi kecil. Momen nobar ini juga dimanfaatkan warga sekaligus untuk menjaga keamanan lingkungan. Berikut liputannya untuk Anda. Demam Piala Dunia selalu punya cara tersendiri untuk menyatukan warga. Di salah satu sudut teras rumah warga di Jalan SMA 3 Komplek Gria Berkah Imperium, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, suasana malam tampak begitu hidup. Meski hanya bermodalkan sebuah televisi berlayar kecil yang diletakkan di atas meja, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan antusiasme warga untuk menggelar acara nonton bareng. Acara nobar ini bukan sekadar ajang hiburan semata, melainkan juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga keamanan lingkungan. Tampak sejumlah warga yang sedang menjalankan tugas keamanan dan ketertiban. Masyarakat berkumpul bersama untuk menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga. Salah seorang warga, Reza, mengaku secara khusus mendukung Portugal sambil nobar dengan rekan-rekannya, sembari jaga kondisi keamanan lingkungan, bersilaturahmi antar warga. Ya, di kompleks ini lagi ada nobar bersama teman-teman yang lagi kamtipmas di dalam kompleks sambil begadang menjaga-jaga situasi kompleks agar kondusif kan. Jadi sembari menonton bola bersama teman-teman. Nah itu tim yang kan jagokan lah. Ya ada, kita mendukung Portugal. Cristiano Ronaldo. Ya alhamdulillah ramai aja lah Bang lah di sinilah kompleksnya, ibaratnya banyak aja orang yang nonton di sini lah Bang. Artinya ini sudah berapa kali kan memumpati kegiatan nonton bareng kayak ini nih? Hari-hari aja Bang. Hari-hari lah. Artinya membangun kedekatan dengan warga sekitar. Alhamdulillah. Ya gitu lah Bang. Sambil jaga-jaga lingkungan juga lah. Siap. Yeah. Momen ini menunjukkan bahwa semangat sepak bola mampu menyatukan masyarakat. Keseruan warga kompleks di Cempaka ini menjadi bukti nyata bahwa kehangatan pesta sepak bola dunia tidak diukur dari seberapa besar layarnya, melainkan dari kuatnya rasa kebersamaan. Pemirsa, demikian segmen Bola Gembira bersama TVRI. Pastikan Anda menyaksikan laga Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kita kembali ke studio bersama Aisyah Iria. Ya, terima kasih rekan Khalil Rahman dan saudara. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi mengenai perakiraan cuaca untuk esok hari pada Jumat 19 Juni 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Lisda Kartika dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Lisda Kartika dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Jumat 19 Juni 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet esok hari, terpantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera yang dapat menyebabkan adanya penumpukan massa udara yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Arah angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 18 knot. Kondisi umum di Kalimantan Selatan pada esok hari, angin permukaan dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 98%. Pada pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca secara umum berawan, namun diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sedangkan pada malam hari, secara umum kondisi cuaca membaik, yakni berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan kondisi ini masih diperkirakan berlangsung hingga dini hari. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, secara umum tinggi gelombang di seluruh perairan Kalimantan Selatan berada pada kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Puluhan murid Taman Kanak-Kanak Islam Nurul Quran Batu Licin tampil memukau dalam acara pentas seni dan perpisahan Angkatan 3 di Gedung PKK Tanah Bumbu. Dengan mengenakan busana adat beragam etnis, murid TK ini tampil lucu dan juga menggemaskan. Nuansa budaya Nusantara begitu kental dalam kegiatan pentas seni dan perpisahan murid Taman Kanak-Kanak Islam Nurul Quran Batu Licin. Salah satunya terlihat dari pakaian khas Banjar berwarna kuning menyala, lengkap dengan laung dan kerudung berhias bunga melati perempuan. Tak kalah mencuri perhatian, beberapa anak juga terlihat anggun mengenakan pakaian adat Bundokan Duang Minangkabau, Sumatera Barat dengan penutup kepala ikonik, menyerupai rumah gadang atau tanduk kerbau. Ketua Yayasan Asyriyah Romdoniyah Mubarakah yang menaungi TK ini, Ustadz Ahmad Ramadan, menyebutkan pentas seni merupakan agenda tahunan yang dikemas untuk menampilkan bakat peserta didik. Tujuannya memberikan panggung bagi anak-anak agar berani tampil di depan umum, sekaligus sebagai persiapan mental menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Keinginan kami ya di TK kami, TK Islam Nurul Quran, adalah ada kegiatan tiap hari itu karena namanya juga Nurul Quran, ada kegiatan program-program seperti menghafal surat-surat, kemudian sholat duha tiap hari, mengaji tiap hari, kemudian menghafalkan hadis-hadis ya atau dua lah. Terus sebagai ciri khas kami karena kami lebih ke Islaminya sih. Kemudian tambah lagi ini Quran, semoga dengan adanya tiap ngaji tiap hari, sholat tiap hari itu akan mencetak sebagai generasi-generasi yang menguasai Quran, kata Quran. Itu Pak outputnya Pak, mencetak generasi yang Qurani Pak ya. Sementara orang tua murid Ahmad Syafwansa mengapresiasi pihak sekolah atas dedikasi serta kesabaran dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri mereka. Kehadiran TK Nurul Quran sangat membantu para orang tua memberikan bekal ilmu, khususnya tentang agama, hingga anak-anak bisa mengenal Iqra, sholat, hafalan hadis, dan pengetahuan lainnya. Saya selaku orang tua siswa sangat berterima kasih sekali kepada bunda-bunda TK Islam Nurul Quran yang sudah susah untuk mengajarkan anak-anak sampai menari, tapi mudah untuk mengajarkan anak-anak menari dalam usia dini. Namun kesebaran bunda-bundanya, alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar. Perubahan anak sih mulai dari tidak bisa ya, sampai dia bisa, mulai dari dia tidak tahu huruf Iqra, kemudian dia bisa, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan kayak sholat-sholatnya, ya. Setidaknya kita juga termasuk orang tua yang bersyukur ya, karena sudah dibantu oleh bunda-bundanya untuk mengajarkan anaknya beribadah. Itu kira-kira. TK Islam Nurul Quran Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu memiliki visi besar untuk menumbuhkan generasi yang unggul dan Qurani sejak dini. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkolaborasi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Tanah Laut menyelenggarakan Islamic Expo dan pawai obor massal dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat syiar agama sekaligus memulihkan perekonomian warga melalui sektor UMKM lokal. Kemeriahan dan nuansa Islami begitu terasa saat Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, membuka secara resmi gelaran Islamic Expo dan pawai obor. Event yang diinisiasi oleh PCNU Tanah Laut ini menjadi wadah refleksi bagi masyarakat dalam memaknai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW di era digitalisasi modern. Tidak hanya menyuguhkan tradisi pawai obor, Islamic Expo yang berlangsung hingga 21 Juni mendatang ini juga memfasilitasi puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memasarkan produk unggulan mereka. Guna menambah daya tarik, panitia juga menjadwalkan berbagai perlombaan, seperti lomba kaligrafi dan fashion show busana muslim. Pemkab Tanah Laut berharap melalui kolaborasi sinergis ini, event peringatan Hari Besar Islam di masa mendatang dapat terlaksana dalam skala yang lebih besar, dengan melibatkan sektor swasta dan perusahaan daerah. M. Saifullah, kontributor TVRI Kalsel. Saudara, pemilihan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kota Baru akhirnya terlaksana setelah tertunda karena berbagai dinamika internal. Insan seni Bumi Saijaan berkumpul di Musyawarah Seniman ke-8 untuk melakukan pemilihan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kota Baru. Agenda ini akhirnya terlaksana setelah tertunda beberapa tahun karena berbagai dinamika internal. Sebelum pemilihan digelar, kegiatan terlebih dahulu dibuka oleh staf ahli Bupati Kota Baru Ahmad Rajudinur. Mewakili Bupati Kota Baru, ia menyampaikan harapan akan lahirnya kepengurusan baru yang mampu memajukan seni budaya daerah. Saya berharap melalui Musyawarah 8 ini akan lahir kepengurusan yang mampu merangkul seluruh elemen seni, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha serta masyarakat luas dalam upaya memajukan kebudayaan di daerah. Sementara itu, pemilihan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kota Baru periode 2026 hingga 2030 diramaikan 3 kandidat. Melalui voting, Ahmad Fitriadi Fajrianor, seorang birokrat yang juga dikenal sebagai sastrawan Kota Baru, mengantongi suara terbanyak. Dewan Kesenian yang hari ini ketuanya terpilih dan nanti 7 hari ke depan insya Allah akan lengkap secara keseluruhan susunan kepengurusannya. Mudah-mudahan dapat bekerja sesuai dengan harapan. Adapun harapan dari sebagian besar seniman yang hadir pada saat ini tadi sudah dituangkan dalam bentuk rekomendasi. Setidaknya ada 2 rekomendasi besar yang insya Allah nanti akan coba kita rumuskan dalam program kerja dan kegiatan selama 4 tahun ke depan. Selain memilih ketua baru, para seniman peserta musyawarah juga merumuskan rekomendasi untuk pengurus Dewan Kesenian maupun pemerintah daerah sebagai mitra kerja. Salah satunya terkait pembangunan gedung Dewan Kesenian Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar berbagai kegiatan olahraga dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Salah satunya melalui kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin 2026 cabang olahraga pencaksilat. Sorak dukungan penonton memenuhi arena pertandingan kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin 2026. Cabang olahraga pencaksilat yang digelar di GOR SKB Melawan Banjarmasin ini mendapat antusiasme tinggi, baik dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya pertandingan. Kemampuan teknik dan mental bertanding diuji. Para peserta dari kalangan remaja tampil penuh semangat untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.
Ketua Pelaksana Kejuaraan Cabur Pencaksilat Doni Kurniawan Rusli mengatakan, kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin 2026 Cabur Pencaksilat menjadi wadah pembinaan dan melahirkan bibit-bibit baru. Sebanyak 331 peserta mengikuti kejuaraan tahun ini. Ajang Wali Kota Cup Banjarmasin 2026 menjadi kesempatan bagi bibit-bibit atlet muda untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Salah satu pemain dari perguruan 7 Sepecut, Jihan Pritasya mengatakan, senang dapat berpartisipasi dalam kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin. Ia akan melakukan persiapan untuk menghadapi babak berikutnya. Perasaannya senang sekali berpartisipasi dalam lomba kali ini, apalagi ini event Wali Kota Cup, jadinya ya perasaannya first main di Wali Kota, senang. Habis ini apa lagi setelah kemenangan tadi? Habis kemenangan ini bakal ada pertandingan lagi, itu namanya perempat final. Ya. Persiapannya apa aja nih sebelum pertandingan yang ini? Persiapannya paling pertama sih doa, terus pemanasan paling penting, sambil ingat-ingat teknik, gitu sih. Selain menjaring bibit-bibit atlet baru, kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin 2026 Cabur Pencaksilat juga menjadi ajang perdana penerapan regulasi baru atas revisi peraturan pertandingan yang telah disahkan IPSF Persilat 2026. Maka ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sekaligus kesiapan para atlet untuk ajang yang lebih tinggi. Selanjutnya, saudara, kami ajak Anda untuk mengikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan laporan hari ini disampaikan oleh Bribda Nur Afifah dari Satlantas Polres Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bersama saya Bribda Nur Afifah dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Laut akan menginformasikan arus lalu lintas di wilayah kota mulai hari. Saat ini saya sedang berada di Bundaran PKK untuk arus lalu lintas dari arah mulai hari menuju Banjarmasin terpantau landai lancar. Begitu juga sebaliknya. Kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu lalu lintas serta jaga jarak aman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas Benua, presisi, modern, dekat, bersahabat. Ya, saudara, tanggal 15 Juni lalu menjadi momen bahagia bagi Faridah Yamani karena pada hari tersebut beliau tepat berusia 51 tahun. Bahkan kediamannya dipenuhi dengan bunga hidup sebagai tanda ucapan dari para teman dan juga kerabat. Biasanya pejabat pemerintah ataupun orang lain yang berulang tahun, ucapan hari ulang tahunnya berupa karangan bunga, baik itu menggunakan styrofoam maupun dengan spanduk. Namun pemandangan berbeda tampak terlihat di pekarangan rumah Ketua PKK Tapin Faridah yang diisi dengan berbagai jenis tanaman bunga hidup bertuliskan selamat ulang tahun Faridah Yamani. Ucapan ulang tahun yang berbeda ini diberikan para teman-teman dan sahabat beliau ini karena mereka tahu beliau suka menanam bunga dan tanaman lainnya. Ketua PKK Tapin Faridah mengatakan pemberian bunga oleh para teman ini merupakan inisiatif mereka karena mereka mengetahui dirinya suka bunga daripada karangan bunga akan menjadi sampah lebih baik tanaman hidup. Kalau bunga hidup itu inisiatif dari Ulun sejauh-jauh hari sudah Ulun tanaman hidup karena kalau kita karangan bunga itu kan misalnya sampai beberapa hari kalau jadi sampah kan sayang, jadi lebih baik yang bermanfaat seperti itu kan, itu kalau kita bisa merawatnya bisa
untuk berkembang. Sebenarnya hobi, tapi kesibukan. Akhir-akhir mungkin banyak kesibukan. Jadi mumpung ada aja yang merawat di rumah, jadi apa salah. Dengan bertambahnya usia Ketua PKK Tapin yang saat ini berusia 51 tahun, Faridah berkomitmen untuk mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Tapin. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Saatnya saya Aisyah Iria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa saksikan perhelatan bola dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.